Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Hendra Rahmawan, dosen Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang unsur pengajaran. Saya di Departemen Ilmu Komputer tergabung di dalam divisi Sistem Komputer dan Jaringan atau Computer System and Network, yang salah satu misinya adalah mengembangkan keilmuan, salah satunya adalah keilmuan di bidang komputasi paralel atau komputasi berkinerja tinggi, atau sering juga dikenal sebagai High Performance Computing atau HPC. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya sampaikan ataupun saya ampu, dan juga saya menjadi koordinator dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini berjudul atau memiliki nama Topik dalam Komputasi Paralel dengan kode COM 613. Adapun mata kuliah Topik dalam Komputasi Paralel ini diselenggarakan atau diadakan oleh program Magister Ilmu Komputer. Mata kuliah ini pada dasarnya diadakan pada setiap semester, dan penyelenggaraan terakhir dari mata kuliah ini yakni pada semester genap tahun 2020-2021. Adapun topik-topik yang dibahas di dalam mata kuliah ini tentunya berkaitan dengan aspek-aspek di dalam komputasi paralel. Yang pertama, yang saya sampaikan adalah mengenai organisasi dan arsitektur komputer paralel, yang kami fokuskan kepada taksonomi yang dibuat oleh Flynn. Flynn mendefinisikan komputer paralel atau mengelompokkan komputer paralel menjadi SysD, SIMD, MIMD, dan MISD. Selain taksonomi tersebut, saya sampaikan juga mengenai arsitektur interkoneksi yang ada di dalam sistem komputer paralel. Adapun topik berikutnya adalah saya menyampaikan mengenai prinsip-prinsip perancangan algoritma paralel. Ini diperlukan karena mahasiswa diharapkan nantinya bisa merancang algoritma paralel yang bisa berjalan secara efisien dan efektif. Berikutnya adalah mahasiswa akan diajarkan mengenai model pemrograman distributed memory dan juga shared memory. Dan juga mahasiswa akan diajarkan mengenai teknis pemrograman shared memory, dalam hal ini menggunakan API yang bernama OpenMP. Kemudian topik berikutnya yang diajarkan kepada mahasiswa yakni model pemrograman distributed memory, dan juga secara praktis pemrograman yang dilakukan dengan menggunakan salah satu API yang bernama MPI atau Message Passing Interface. Topik kelima yang diajarkan kepada mahasiswa adalah mengenai komputasi paralel dengan menggunakan perangkat khusus yang disebut sebagai akselerator. Akselerator yang saya pilih di dalam perkuliahan ini adalah Graphic Processing Unit, dikarenakan saat ini GPU sudah menjadi arus utama di dalam komputasi. Adapun pemrograman yang akan digunakan di dalam perkuliahan adalah CUDA, yang merupakan tools pemrograman ataupun API pemrograman yang disediakan oleh NVIDIA. Kemudian topik keenam yang diajarkan dalam mata kuliah ini adalah mengenai analisis kinerja program paralel yang dilandaskan kepada metrik-metrik performance atau metrik-metrik kinerja. Contohnya adalah speed up atau percepatan, efisiensi, cost, juga scalability. Kemudian topik yang ketujuh, yakni karena mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa S2 ataupun magister, maka diharapkan mereka sudah mampu memiliki kemampuan untuk memahami publikasi ilmiah. Dan juga mereka diharapkan mampu menulis publikasi ilmiah yang bisa diterbitkan di jurnal-jurnal ataupun proceeding-proceeding.
Nah, sehingga pada topik ketujuh ini yang akan menjadi fokus adalah pembahasan publikasi-publikasi ilmiah yang tentunya di bidang komputasi paralel sesuai dengan mata kuliah yang saya sampaikan. Adapun learning outcome ataupun luaran pembelajaran yang diharapkan tercapai pada saat mahasiswa selesai melaksanakan ataupun mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kinerja suatu program paralel berdasarkan metrik-metrik standar yang digunakan, seperti speed up, efisiensi, dan scalability. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan program paralel yang valid tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan harapannya program paralel yang mereka rancang memiliki percepatan lebih dari satu. Karena artinya jika percepatan ataupun speed up lebih dari satu, program paralel yang mereka buat lebih cepat dibandingkan program sekuensial. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang lingkungan komputasi paralel, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak untuk kebutuhan spesifik tertentu. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membandingkan teknik-teknik optimasi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem komputasi paralel. Dan tahapan yang kelima adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan penelitian pada tingkat yang tidak terlalu kompleks atau pada tingkat sederhana mengenai komputasi paralel yang nantinya hasilnya dapat dipublikasikan. Lalu yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi dari suatu masalah. Tentunya masalah dalam konteks ini adalah masalah yang dapat diselesaikan atau disolusikan dengan pendekatan komputasi paralel. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah secara teknis, mahasiswa harus bisa melakukan instalasi dan konfigurasi infrastruktur komputasi paralel dengan tepat dan stabil. Adapun mekanisme perkuliahan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah metode. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode klasikal. Meskipun metode yang digunakan adalah klasikal, artinya dosen menyampaikan materi, lalu mahasiswa menyimak, namun pada perkuliahan dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya ataupun mengkritisi. Jadi ketika dosen sedang menjelaskan, maka mahasiswa dipersilakan untuk menginterupsi. Baik itu menyampaikan pertanyaan, mengoreksi, atau memberikan pendapat. Selain itu, mahasiswa juga diberikan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mandiri. Karena pada dasarnya ini adalah mahasiswa magister yang tentunya harus punya kemandirian yang lebih dibandingkan mahasiswa tingkat sarjana. Untuk mode perkuliahan, dikarenakan saat perkuliahan dilaksanakan masih dalam keadaan pandemi, maka perkuliahan diselenggarakan secara virtual ataupun secara daring, namun dilaksanakan secara sinkronus. Artinya dosen dan mahasiswa bertemu meskipun secara daring pada waktu yang sama. Untuk membantu proses perkuliahan, saya menggunakan aplikasi cloud untuk meeting, yakni Zoom. Nah, kemudian selain Zoom, bisa juga menggunakan tools yang lain, seperti Google Meet ataupun tools virtual meeting yang lain. Kemudian untuk fasilitas interaksi, untuk proses diskusi, tanya jawab, dan lainnya, bisa secara langsung pada saat perkuliahan melalui Zoom, ataupun bisa juga melalui media instant messaging seperti WhatsApp. Untuk penilaian mata kuliah, saya membagi menjadi 3 komponen penilaian. Yang pertama adalah penilaian aspek kognitif, yang kedua adalah penilaian terhadap sikap, dan yang ketiga adalah penilaian terhadap aspek keterampilan. Untuk menilai aspek kognitif, maka seperti biasa menggunakan ujian, yakni ujian tengah semester, ujian akhir semester, juga dari tugas dan dari praktikum.
dengan bobot yang disesuaikan, yakni UTS 30%, UAS 30%, lalu tugas 25% dan praktikum 15%. Ini untuk kognitif. Kognitif di set bobotnya menjadi 70%. Nah, kemudian untuk sikap, ini diambil bobotnya 15%. Komponen sikap adalah yang pertama kerjasama, diberi bobot 30%. Lalu kejujuran atau anti plagiarisme, ini diberi bobot 35%. Lalu kepatuhan terhadap etika ilmiah, ini diberi bobot 35%. Dan yang terakhir, komponen penilaian mengenai keterampilan dengan bobot 15%. Dua hal yang dinilai dalam hal keterampilan adalah kemampuan instalasi dan konfigurasi HPC dengan bobot 60% dan kemampuan presentasi dengan bobot 40%. Untuk membantu proses penilaian, kami ataupun saya siapkan rubrik-rubrik penilaian, terutama untuk aspek sikap dan keterampilan. Sebagai contoh, untuk penilaian sikap, rubrik yang sudah disiapkan adalah menilai yang pertama mampu bekerja sama dalam tim, yang kedua menulis tugas-tugas dengan menghindari plagiarisme, dan yang ketiga menulis tugas-tugas dengan mengindahkan etika ilmiah. Adapun rubrik penilaian keterampilan, instalasi dan konfigurasi HPC dinilai 3 kemampuan, yakni kemampuan instalasi perangkat keras, lalu kemampuan instalasi perangkat lunak, dan kemampuan konfigurasi perangkat lunak. Dengan rubrik ini dapat dinilai untuk kemampuan instalasi perangkat keras, yakni instalasi sistem komputer, lalu instalasi jaringan komputer. Kemudian untuk kemampuan instalasi perangkat lunak dinilai mengenai instalasi sistem operasi, instalasi paralel file system, instalasi MPI, instalasi compiler dan OpenMP, instalasi CUDA, OpenCL, juga library pemrograman akselerator lainnya, dan instalasi paket-paket atau pustaka-pustaka lainnya. Kemudian untuk aspek kemampuan konfigurasi perangkat lunak dinilai bagaimana mahasiswa mampu mengonfigurasi sistem operasi, mengonfigurasi parallel file system, mengonfigurasi library MPI, OpenMP, dan CUDA, serta mengonfigurasi pustaka-pustaka lainnya. Untuk aspek keterampilan yang terkait dengan presentasi juga dibuat rubrik seperti ini, yakni untuk perencanaan, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan judul. Lalu untuk pelaksanaan, bagaimana mahasiswa bisa membuat sistematika dan keruntutan dalam penyampaian laporan. Lalu juga ketepatan algoritma yang digunakan, implementasi algoritma, pengujian, pembahasan hasil, dan penyimpulan. Dan juga dari aspek presentasi, yakni bagaimana mahasiswa berperan aktif dalam presentasi, dan bagaimana mahasiswa mampu menyampaikan presentasi dan mampu menjawab pertanyaan juga menguasai audiens. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini mayoritas adalah textbook berbahasa Inggris yang merupakan referensi utama di dalam bidang ilmu komputasi paralel. Berikut adalah video rekaman perkuliahan pekan 1. Video ini merupakan rekaman dari perkuliahan yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Februari tahun 2021. Nah, lalu perlu kita perhatikan bahwa ya saya lupa recording ya. Nah, ini sudah ada yang recording. Terima kasih. Perlu kita perhatikan bahwa mata kuliah kita judulnya adalah topik dalam, nah penekanannya adalah topik dalam komputasi paralel ya. Jadi ada kata-kata topik dalamnya gitu ya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta kuliah topik dalam komputasi paralel ada yang pernah ya ikut mata kuliah Kom 6 yang lain yang judulnya topik dalam ya. Nah, karena judulnya adalah mata kuliah topik gitu ya, berarti sebetulnya selain kita belajar ya aspek-aspek teoritis maupun aspek-aspek teknis terkait dengan komputasi paralel ini ya, yang kita akan bahas lagi yang utama gitu ya adalah topik-topik apa saja gitu ya, topik-topik apa saja atau kasus-kasus apa saja yang melibatkan komputasi paralel
ya. Nah, bagaimana kita akan melihat kasus-kasus apa saja ini gitu ya. Nah, maka nanti kita akan banyak ya membahas paper-paper gitu ya, atau studi-studi kasus tentang aplikasi komputasi paralel ya. Nah, jadi nanti hampir setengah semester ya kita akan banyak membahas publikasi-publikasi ilmiah di bidang komputasi paralel. Nah, ini yang membedakan dengan mata kuliah di strata 1 gitu ya, atau di tingkat sarjana. Kalau di tingkat sarjana, isi kuliahnya full teori dan praktik dari pertemuan 1 sampai 14. Nah, ini di program magister maupun doktor, maka mata kuliahnya berimbang gitu ya. Ada yang isinya teori dan praktik, ada yang isinya adalah membahas publikasi ilmiah di bidang yang sedang dibahas ya dalam kasus ini adalah komputasi paralel. Oke. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita diskusi ya tentang pengenalan komputasi paralel ya. Ini sebenarnya materinya banyak ya. Materinya banyak, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan dalam satu pertemuan. Jadi nanti kalau ada yang belum tersampaikan, baik itu saya lupa menyampaikan, terlewat gitu ya, atau apa, nah mudah-mudahan nanti Anda bisa coba lihat di referensi-referensi yang tadi tercantum di kontrak perkuliahan tadi ya. Oke. Nah, ketika kita belajar sesuatu gitu ya, maka kita itu harus punya motivasi gitu ya, motivasi mengapa sih kita belajar ini gitu ya. Jadi kita belajar ini tuh kira-kira ada gunanya tidak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau di awal kuliah kita kasih motivasi dulu gitu ya, motivasi alasan-alasan kenapa sih kita perlu belajar ini gitu ya. Nah, komputasi paralel ya, komputasi paralel. Nah, komputasi paralel. Oke, sebelum saya lanjut gitu ya, saya minta pendapat dulu dari Anda gitu ya. Kira-kira apa sih yang ingin ditargetkan gitu ya, atau yang ingin dicapai dari komputasi paralel ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Yang dicapai tentang peningkatan performa sih Pak. Ya. Mengolah data. Peningkatan performa atau kinerja ya. Dalam hal apa nih kinerjanya? Dalam hal pengolahan data Pak, daripada data paralel yang diproses. Ya. Nah, kinerja ini kan banyak ya. Apakah waktu gitu ya, waktu pemrosesan, apakah jumlah sumber daya yang digunakan gitu ya, atau jumlah power gitu ya, daya yang digunakan atau apa gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang biasanya ingin dicapai? Menurut saya waktu, Pak. Ya, betul. Ya, salah satunya waktu ya. Jadi salah satunya waktu ya. Jadi mengapa ada komputasi paralel ya? Karena orang ya atau pihak-pihak yang melakukan proses komputasi ya, tentunya proses komputasi ini kan dilakukan untuk problem solving gitu ya, memecahkan masalah-masalah. Nah, biasanya masalah-masalah yang harus diselesaikan pakai komputasi adalah masalah-masalah yang bukan masalah sederhana gitu ya, biasanya masalah-masalah yang kompleks ya. Dan masalah-masalah ini semakin hari gitu ya, semakin bertambah waktu, semakin kompleks ya, semakin kompleks, maka proses komputasi untuk memecahkan masalah itu semakin lama gitu ya, semakin lama. Nah, sehingga sementara hasil dari komputasi tersebut harus segera didapatkan gitu ya, tidak bisa menunggu selesainya komputasi tersebut dalam waktu yang lama, jadi harus segera didapat. Nah, maka yang ingin ditargetkan salah satunya adalah bisa menjalankan komputasi dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Nah, ini coba kita diskusikan ya. Misalnya ya, kita punya 24 angka ya, 24 nilai ya. Kita punya 24 nilai. Nah, lalu kita ingin menjumlahkan 24 nilai ini ya. Nah, kira-kira kalau secara sekuensial caranya gimana nih? Atau yang biasa kita lakukan?
dijumlahin satu-satu, Pak. Iya, benar ya. One by one. Ya, tambahin satu-satu ya. Jadi kita akan sangat mahir membuat program menjumlahkan nilai ini dengan kemampuan program kita saat ini gitu ya. Ya gampang aja dijumlahin satu-satu gitu ya. Jadi kita jumlahkan 1 dengan 4. Lalu hasilnya dijumlahkan dengan 3, hasilnya dijumlahkan dengan 9 ya, hasilnya dijumlahkan dengan 2 terus gitu ya sampai akhir. Nah, berarti kalau secara sekuensial ya, berapa penjumlahan yang dibutuhkan ya? Berapa nih penjumlahan yang dibutuhkan? 23. 23 ya, 23 penjumlahan ya. Oke, nah sekarang misal kita punya 8 buah CPU gitu ya, atau prosesor. Kira-kira menurut Anda gimana cara menjumlahkan 24 nilai ini dengan 8 CPU secara bersamaan ya, 8 CPU ini jalannya bersamaan. Kira-kira gimana? Masing-masing dibagi 8. Ya. Nah, 24. jadi gimana nih dibagi 8 gitu ya. 24 nilai ini ya. Ya, boleh begitu ya. Jadi 24 nilai dibagi ke 8 CPU ya. Jadi mungkin begini kira-kira ya, 24 bagi 8 kan 3 ya, berarti setiap CPU dapat 3 nilai. Misalnya ini CPU 0 gitu ya. Lalu yang ini CPU 1 ya. Lalu yang ini CPU 2, yang ini CPU 3, yang ini CPU 4 ya. Yang ini CPU 5 ya, ini CPU 6, CPU 7. Nah, dari aspek waktu ya, misalnya untuk melakukan sekali penjumlahan, misal gitu ya, misal butuh waktu sebanyak T ya, maka untuk melakukan kalau sekuensial tadi untuk menjumlahkan 24 bilangan ini kan berarti butuh 23 T gitu ya. Karena kan 23 T ini karena kita harus melakukan penjumlahan 3 kali secara berurutan, secara sekuensial ya. Nah, sekarang kalau secara paralel katakanlah begini gitu ya. Jadi masing-masing dapat 3 nilai. Nah, setelah dapat 3 nilai ini diapakan? Dijumlahkan. Digabung gitu ya? Sebelahnya, iya. Oh ya. Nah, jadi ada banyak cara sih ya untuk ini. Jadi misalnya cara yang naif dulu ya, ini nanti disatukan gitu ya ke salah satu CPU ya. Disatukan ke salah satu CPU ya. Misalnya ini dikasih ke CPU atau dibaca oleh CPU 0 ya. Jadi CPU 0 ini menerima penjumlahan selain dari CPU 0 sendiri ya, dari CPU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, baru hasil-hasilnya dia jumlahkan. Nah, berarti dari sisi waktu ya, berapa banyak yang dibutuhkan ya kalau misalnya untuk sekali melakukan penjumlahan adalah T. Nah, untuk yang tadi ya, penjumlahan di masing-masing prosesor, berarti ini waktu yang dibutuhkan berapa lama nih? 3T. 3T ya. Berapa? 2T ya? 2T. Ya, 2T ya. Kenapa? Kan ini paralel gitu ya. Paralel ya. Jadi barengan ya. Jadi 2T ya. Nah, habis itu ini kita abaikan dulu nih ya waktu untuk mengirimkan nilai dari setiap CPU ke CPU 0 ya. Nah, lalu berikutnya ditambah dengan CPU 0 menjumlahkan masing-masing subtotal dari setiap prosesor. Berarti butuh berapa? 7T. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6T ya. Ada 6 angka kan ya. Berarti ini butuh 6T ya. Jadi totalnya kita sudah memerlukan waktu 8T gitu ya. Nah, jadi kalau yang sekuensial 23T ini 8T. Jadi di sini nah ini kita coba hitung. Tadi ya kita pakai metrik speed up ya. Speed up ini adalah waktu yang diperlukan secara sekuensial ya dibagi dengan waktu yang diperlukan secara paralel ya. Dengan cara ini maka kita peroleh 23/8 ya. Berapa nih? Kurang dari 3 ya. 2,5.
2, sekian ya, 2, sekian kali berarti percepatannya dengan 8 CPU ya. Nah, padahal kalau idealnya ya, idealnya yang namanya speed up itu idealnya ya sejumlah dengan CPU-nya gitu ya. Jadi kalau idealnya 8 kali lebih cepat, tapi ini kita dapatkan 2 ya. Bahwa saat ini kita bisa melihat secanggih apa sih gitu ya komputer yang ada ya atau disebut sebagai superkomputer dengan melihat website ini top500.org. Nah, nanti silakan Anda buka ya. Jadi top500.org kalau kita lihat ya di sini. Nah, jadi ini semacam kompetisi yang diadakan setiap tahun ya, top 500 ini yang diikuti oleh penyedia atau organisasi yang memiliki superkomputer ya. Dia jalankan suatu benchmark namanya LINPACK gitu ya. Dia adalah solver untuk linear algebra linear, tetapi dijalankan di cluster ya. Dalam setahun dia diadakan 2 kali gitu ya, Juni dan November ya. Nah, jadi yang terakhir misalnya November 2020 ya. Kita lihat pemenangnya siapa ya. Jadi pemenangnya adalah superkomputer Fugaku ya di Jepang ya. Dia vendornya adalah Fujitsu ya. Nah, kita lihat ya jumlah core-nya. Jumlah core-nya totalnya adalah 7.630.848 core. Baik, nah untuk bagi Anda ya agar bisa lebih memperdalam ya apa yang disampaikan hari ini. Nah, ini ada sedikit tugas ya. Ada sedikit tugas, maaf. Jadi tugasnya adalah tadi kan ada daftar pemenang di top500.org ya. Jadi, nah tugas Anda adalah nah, silakan Anda ulas salah satu superkomputer yang ada di top500.org. Nah, ini kan banyak ya, ada 500 superkomputer nih ya, Anda buka ya. Nah, yang tadi nih ya. Nah, Anda ulas, terserah pilih yang mana, tapi jangan yang sama ya. Ini kan peserta kuliahnya kalau nggak salah ada 9 atau ada berapa gitu ya. Nah, masing-masing pilih ya. Pilih mau mengulas yang mana ya. Lalu, nanti saya edit dulu ya. Nggak usah lah. Nah, lalu apa ini? Nah, silakan Anda ulas. Itu kan ada linknya ya. Setiap pemenang tadi ada linknya. Komputernya seperti apa ya. Jadi ulas prosesor apa yang digunakan, termasuk akseleratornya. Akselerator itu misalnya GPU ya. Lalu telusuri prosesor itu arsitekturnya bagaimana, speknya bagaimana gitu ya. Lalu ukuran memorinya berapa, sistem operasi yang dipakai apa, ya, bahasa pemrograman dan library-library yang digunakan di superkomputer itu apa, interkoneksi yang digunakan apa, lalu saat ini dipakai untuk apa superkomputer itu. Nah, itu biasanya ada informasinya di masing-masing link setiap superkomputer tadi. Nah, jawaban mohon ditulis dalam file PDF, lalu dikumpulkan lewat NewLMS. Tentunya Anda harus enroll dulu ya, dengan enrollment key ini. Ya. Oke. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini adalah bahan bacaan, ya, bahan bacaan yang bisa Anda lihat, ya. Yang 2 yang atas ini free, bisa Anda download. Kalau yang bawah ini ya harus nyari-nyari sendiri deh, ya, karena nggak free. Ya. Oke, baik. Mohon maaf, terlambat 5 menit dari 9.40. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan dulu. Nanti ini izin Pak Hendra, mungkin boleh kita melakukan grup walk buat update atau apa gitu Pak? Atau silakan, silakan Anda buat grup WA-nya ya. Nanti saya di add aja ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi nanti ini kan belum enroll ya ke NewLMS. Nanti saya share ini di grup WA dulu ya. Nanti saya share juga di NewLMS. Oke. Oke, baik. Saya kira cukup ya, ada lagi sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Saya stop share screen dulu. Oke, baik. Alhamdulillah kuliah hari ini telah berjalan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterlambatan dalam akhir kuliah ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra.